Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita syirah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umat yang hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja awali forum kita pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pengulangan materi di modul baru ya. Ini baru masuk ke eh, poin ke-14, al-asma al-khamsah. Atau bahasa sederhananya isim khamsah gitu, atau terjemahnya isim lima. Jadi isim yang berjumlah lima. Ya, maksudnya orang Arab itu eh, apa namanya mengkhususkan untuk ini. Jadi lima ini yang pertama adalah abuka, artinya eh, bapakmu, ahuka, saudaramu, ya, hamuka, ini teh ada yang menyebut bibimu, ada yang menyebut mertuamu, begitu ya. Antara bibi atau mertua hamuka. Kemudian ada fuka, itu mulutmu, sama zuka, itu milikmu, ya. Jadi ini kalau apa namanya disebut al asam isim homsah, isim yang berjumlah lima ya. Ini eh, kalimat abu, aku, kalau kaknya bisa berubah-ubah ya. Ya, abu, aku, hamu, fu, zu, begitu asli. Kak ini tambahan. Ini disebut dengan isim lima. Kemudian ada nomor 15 isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Bahasa Arabnya al-ismu alladzi la yansharif. Nah, kita ambil yang mudah saja. Isim ghairu munsharif. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif itu ya kata benda yang tidak boleh bertanwin. Ya, jadi kata benda yang tidak boleh bertanwin. Kemudian nanti kalau dikaitkan dengan eh, perubahan adanya huruf jer, tanda jernya bukan dengan kasroh ya, dengan fathah. Nah, isim ghairi munsharif. Jadi kan kemarin kita mungkin masih ingat ya, kalau tidak ada alif lam berarti dibacanya huruf terakhirnya apa? Tanwin kan begitu. Ya. Jadi secara teori umumnya, ketika tidak ada alif lam, ini teorinya hukum huruf terakhirnya dibacanya tanwin, begitu. Contoh masjidun, ya, itu kan tanwin. Tapi kalau ada alif lam, al masjidu. Nah, untuk khusus gue isim ghairi munsharif, ya, meskipun tidak ada alif lam, tidak boleh tanwin. Nah, sehingga disebut dengan isim ghairi munsharif, itu adalah kata benda yang tidak boleh tanwin, padahal tidak ada alif lam gitu. Nah, apa saja? Yang pertama adalah isim alam, artinya apa? Setiap nama orang atau nama tempat atau nama negara, ya, yang diakhiri tak marbutoh, ya, dan tidak ini ya, dan tidak ada alif lam. Ini tidak boleh tanwin. Contoh Fatimatu, Aminatu. Ini nama orang kan ya? Aminatu juga nama orang. Makatu nama tempat negara. Ya, Muawiyatu nama orang. Hamzatu itu nama nama orang. Tidak boleh Hamzatun, tidak boleh Fatimatun gitu. Nah, ini yang pertama, ya, isim ghairi munsharif ini. Kemudian yang kedua, isim alam. Isim alam itu nama orang yang merupakan kata serapan atau berasal dari bahasa non-Arab. Jadi maksudnya nama-nama orang yang bukan berasal dari serapan Arab.
tapi dari non Arab tapi diarabkan gitu. Seperti Ibrahim. Ini Ibrahim bukan dari Arab, ini dari bahasa Ibrani atau apa begitu. Karena Ibrahim bukan orang Arab gitu. Kemudian Dawud juga bukan orang Arab. Yusuf juga bukan. Firaun, Korun. Ya, ini nama-namanya seperti itu. Ya, Yusuf, Harun. Semua begitu. Ya, ini yang kedua. Jadi nama orang yang bukan serapan dari bahasa Arab. Jadi asalnya bukan bahasa Arab, bahasa non-Arab, tapi diarabkan. Itu masuk gisib ghairu munsharif. Sehingga tidak boleh tanwin. Nah, kemudian isim alam yang menggunakan wazan. Wazan itu timbangan atau ukuran, rumusan gitu. Ada fu'alu. Jadi kalau ada kata-kata yang harokatnya mengikuti kata ini, fu'alu, maka tidak boleh bertanwin. Karena ini juga masuk isim ghairu munsharif. Contoh, Umaru, ya, Zuhalu, begitu. Jadi Umaru, Zuhalu, ini masuk isim ghairu munsharif. Jadi tidak boleh Umarun atau Zuhalun. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif, ya, nama yang mengikuti wazan fu'alu, ya. Kemudian isim alam atau nama ya yang menggunakan wazan af'alu. Jadi pertama fu'alu, yang kedua af'alu. Contohnya aswadu, akbaru, afdolu. Gitu. Jadi ini tidak boleh bertanwin ya. Afdolu, akbaru, aswadu. Kenapa? Karena mengikuti wajan af'alu. Ini masuk isim ghairu munsharif. Itu yang D ya. Kemudian berikutnya, bilangan dari 1 sampai 10 yang menggunakan wazan fu'alu atau maf'alu. Nah, ini mah bilangan. Ya, jadi ini ada sulasu ketiga, ruba'u keempat, humasu kelima, maksyaru itu ke asyarah ke-10. Ya. Jadi ini kalau bilangan salasun, salasun, wahidun, isnainin itu bilangan. Tapi kalau misalkan pakai bentuknya sulasu berarti ke ketiga. Kalau salasu salah satu itu tiga, kalau ketiga sulasu. Arbaatun atau arbaun keempat, kalau arbaun empat, kalau ruba'u itu keempat. Jadi bilangan itu tidak boleh. Yang mengikuti jadi seluruh setiap bilangan ya 1 sampai 10 yang menggunakan wajannya fu'alu atau maf'alu. Yang menggunakan fu'alu ada sulasu, ada ruba'u, ada humasu. Yang menggunakan wajan maf'alu, ma'syaru. Ya, ini masuk dari munsharif. Di ketiga, keempat, kelima, ini ke-10. Kalau diterjemahkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya, semua kata benda yang diakhiri dengan huruf alif nun. Nah, ini. Osman, Sulaiman, Ramadan, ya, Godban, Jauhan. Ini Paden masih ingat gak nih? Yang diakhiri alif nun itu apa? Mufrad, musanna atau jamak? Ini bedanya apa? Iya, maksudnya gini, kalau musanna kan sama-sama diakhiri alif nun. Ini juga alif nun. Usmanu ini apa? Mufrad, musanna atau jamak? Usmanu. Mufrad. Kenapa tidak musanna? Nah, betul, kalau musanna itu nunnya harokatnya muslimani, harokatnya doma, nama orang ya.
Kalau dilihat terjemah ini betul. Pertama ini harokatnya kalau dua itu kasroh nunnya. Kemudian yang keduanya memang kalau dilihat terjemahnya ini Usman, seorang Usman. Jadi ini mufrad. Ya, Ramadan. Eh, Ya. Jadi kalau kalau musana muslimani kan gitu. Usmani ya dua Usmannya. Sulaimani dua. Tapi ini harokatnya adalah doma. Ya, jauhanu, jauhani harusnya. Ramadan. Jadi bedanya itu. Jadi dengan isim gharib munsharif itu bedanya. Kalau di musana itu nunnya harokatnya kasroh. Ya, muslimani. Ya, muslimaini. Nah, kalau ini harokatnya doma. Maka ini bukan musana. Gitu. Ya, tapi ini si mufrad. Dan ini sebagai tanda isim ghairu munsharif. Jadi isim ghairu munsharif ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, isim ghairu munsharif itu kata benda yang huruf akhirnya berupa alif mamdudah. Maksud alif mamdudah itu alif yang ini, alif sama hamzah. Ya, hamzah. Ya, pertama ini. Jadi dua ini alif hamzah, ini juga alif hamzah, ini juga alif hamzah. Ya, zuhra'u, ulama'u, asdiqa'u. Ini isim ghairu munsharif. Nah, ini mah kalau sering dibaca ya. Zahra'u. Nanti dengan praktik akan tersamper. Ada yang tanyakan dulu ghairu munsharif? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 17 16 itu ada isim mabni. Mabni itu artinya apa? Tetap ya. Jadi isim itu nanti ada dua, ada isim mabni, ada isim mu'rob. Mabni ini tetap, artinya kata benda yang tidak berubah-ubah atau tetap. Apa yang tetapnya? Keadaan akhir sakalnya, maksudnya harokatnya. Gitu. Ya. Jadi isim mabni itu isim yang tetap keadaan huruf sakalnya, maksudnya keadaan harokat huruf akhirnya tidak berubah-ubah. Ya, meskipun ada apa tetap tidak berubah. Nah, yang kategori isim yang tetap atau mabni, pertama adalah isim domir. Ya, isim domir itu masih ingat apa? Contohnya? Nah, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Itu isim domir. Maksudnya isim domir itu tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Sekalipun ada min, tetap aja min huwa begitu. Walaupun ada huruf jar, tetap aja dia tidak berubah. Huwa saja begitu. Nah, itu isim domir. Ya. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Isim isyarah itu seperti apa? Pak Den masih ingat nggak? Isim isyarah itu kata tunjuk. Ya. Di atas sudah ada kalau nggak salah ya. Nah ini isim isyarah nih. Di atasnya. Hada, hadani, hadaini. Itu. Ini isim domir yang ini nih. Huwa, huma, hum. Gitu. Jadi yang pertama ini yang atasnya nomor 13. Ya, ini nomor halaman 4. Nah, ini isim domir. Ini tidak berubah, ya. Yang kedua, isim isyarat, kata tunjuk, yang ada yang kemarin dalnya tidak ada titiknya. Ada, hadani, itu ini tetap tidak berubah. Dalika, dalikoma, danika, ulaika, tilka, tilkumatil. Jadi meskipun ada huruf jar nanti sebelumnya, tetap aja tidak tidak misalkan jadi hadi misalnya. Atau misalkan daliki, tetap aja dalika. Min dalika. Ya, ini yang mabni. Jadi yang pertama isim domir, yang kedua isim isyarat, isyarah, kata tunjuk.
Nah, kemudian yang ketiga, yang masuk kategori yang mabni itu adalah isim mausul. Isim mausul yang di bawahnya yang tadi, masih yang itu. Isim mausul itu yang alladzi, ya bawahnya isim syarat. Halaman masih halaman 5. Nah, itu isim mausul. Ya, jadi isim mausul itu kata sambung. Kalau diterjemahkan yang gitu. Jadi alladzi, alladani, alladaini, alladina, allati, allatani, allataini, allati, allai. Nah, ini isim mausul. Ini yang kategori apa namanya, isim yang mabni, tetap tidak berubah. Ya. Kemudian eh oh, ini yang kelewat. Isim istifham. Isim istifham itu kata tanya. Cuman kata tanya belum saya cantumkan loh, Pak. Belum ada ya contohnya. Kata tanya itu kaifa misalkan. Bagaimana? Ma apa? Ya, kata tanya itu. Kaifa haluk misalnya. Nah, belum saya cantumkan kata tanyanya. Lupa, ini masih ada yang kelewat. Nah, ini kata kata tanya. Isim isim itu kata tanya. Ya, contohnya kaifa, kemudian hal, kaifa, hal, itu tanda tanya, kata tanya. Gitu. Kemudian ini belum saya kasih contoh, lupa nih, tandain. Nah, kemudian kalau mau ditulis kata tanya, contohnya kaifa. Nah, gitu Pak Den. Di mana aja pakai keterangan. Kaifa artinya bagaimana atau hal. Nah, gitu. Hal itu eh, apakah, contohnya gitu. Ya, kaifa. Isim mausul sudah. Kemudian sebagian zorof. Ya, zorof juga belum saya tulis. Ada di bawah tapi zorof itu di bawah. Zorof itu kata kayak amama di atas, waro'a. Kalau nggak salah zorof itu ada di membaca al-majah. Nah, sih makanya. Nah, zorof itu di halaman 25 zorof. Nah, itu. Nah, di situ zorof. Ya, di halaman 25. Ya, zorof. Ini nanti di ya begitu. Jadi nanti di sini tandain al-dzarab itu di halaman 25. Contoh dzarab. Ya, itu isim yang mabni atau tetap. Nah, kemudian ada isim mu'rob. Isim mu'rob itu kata benda yang berubah-ubah keadaan sakal akhirnya. Nah, ini berubah-ubah. Ya. Yang mana saja? Nah, selain dari isim mabni, maka sisanya adalah mu'rob. Ya. Selain dari isim domir, selain dari isim syarat, selain dari kata tanya, selain dari isim mausul, selain dari sebagian dorob, maka sisanya berubah. Ada disebut dengan isim mu'rob. Oke, kalau ada ditanyakan dipotong aja ya. Ini mengulang.
Nah, kita langsung ke berikutnya halaman nomor 18 ada sekarang ke fiil. Fiil itu kata kerja ya. Fiil itu kata kerja. Kata kerja itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada fiil madi. Fiil madi itu kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Artinya telah ya. Cirinya selalu fathah huruf terakhirnya ya. Jadi selalu fathah huruf terakhirnya. Ini fiil madi. Jadi fiil madi itu kata terakhirnya fathah. Kemudian bisa dimasuki kod ya. Contohnya ini doroba telah memukul, koroa telah membaca ya. Kemudian tanda berikutnya bisa dimasuki kod. Contohnya kode koroa sungguh telah membaca atau kadang-kadang telah membaca sungguh ya ini sih koroa. Kemudian tak ya kadang-kadang diakhiri tak taknis ya. Tak itu ada dua, ada tak taknis, ada tak marbutoh begitu. Nah ini coba tak taknis. Jadi kalau misalkan koroa ini telah membaca, ini koroa ini untuk laki-laki. Jadi dia satu orang laki-laki telah membaca koroa. Tapi kalau koroat yang membacanya siapa? Perempuan. Begitu. Koroat yang telah membaca. Nah ini fiil madi. Ya. Kemudian yang kedua ada fiil mudore. Eh, Fiil mudore ini kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan. Jadi kalau fiil madi mah masa lalu telah, kalau fiil mudhari mah sedang atau akan. Ya. Cirinya pertama diawali salah satu huruf mudhoroah yang dirangkum dalam kalimat anaitu. Kalau pada Deden biasa apa? Anita. Nah, nggak apa-apa. Anita. Diawali huruf hamzah, nun, ya, dan ta. Contoh misalkan adhulu sedang atau akan masuk. Ya, adhulu. Jadi kalau diterjemahkan lengkap ini saya sedang atau akan masuk. Nadhulu kami ya sedang atau akan masuk. Yadhulu kamu perempuan, ya, kamu laki-laki sedang atau akan masuk. Ini tadhulu kamu perempuan sedang atau akan masuk. Jadi ini kalau fi'il madhi mah harokatnya fathah selalu, kalau fi'il mudhari mah harokat terakhirnya itu domah ya gini adhulu nadhulu yadhulu tadhulu kenapa ini disebut fi'il madhi karena diawali salah satu huruf mudharaah ya huruf mudharaah ini alif nun ya ta a nun ya ta begitu yang pertama kemudian yang kedua dapat dimasuki huruf sa atau saufa contoh sa'aqra'u saufa aqra'u begitu. Ini akan membaca ya ini sama saya akan membaca. Ya. Nah ini fiil mudhari. Kemudian yang ketiga ada fiil amr. Fiil amr itu kata kerja perintah. Cirinya selalu sukun huruf akhirnya. Idrib. Ya dipikir harokat aja. Idrib. Fukulah. Idrib. Fukulah. Uktub. Tulislah. Ya. Uktub. Tulislah. Kemudian iqra. Bacalah. Nah ini fiil amr. Kata perintah. Jadi fiil amr itu selalu sukun huruf akhirnya. Iqra. Ya. Nah, kemudian ada fiil fiil lima, ada isim lima, ada fiil lima, af'al al homsah atau fiil lima. Ya, ini tidak ditulis ininya. Jadi fiil lima ini
kata kerja yang berjumlah 5. Yang berpola seperti ini. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Kalau yadribu jadi apa, Pak Den? Yadribani, yadribuna, tadribani, tadribuna, tadribina. Nah, itu ya, polanya begitu. Jadi pengarumus ini. Jadi kalau kalau isim mah tetap tidak berubah, hamuka, abuka hanya itu saja. Kalau ini mah ada rumusnya. Jadi semua semua fiil modern nanti bisa jadi fiil lima. Misalnya yansuru, jadi apa? Yansuroni, yansuruna, tansuroni, tansuruna, tansurina, begitu. Nah itu apa namanya pola fiil fiil lima, begitu. Nah terus ini ada tambahan. Nah yang kemarin di modul kemarin tidak saya tentukan. Ada fiil sohih akhir. Jadi ada fiil sohih akhir dan fiil mu'tal akhir. Apa itu fiil sohih akhir? Ya, fiil sohih akhir itu adalah fiil yang huruf akhirnya bukan huruf ilat. Jadi dalam huruf hijaiyah itu dibagi dua, ada huruf sohih, ada huruf ilat. Ya, jadi kan kalau huruf hijaiyah itu kan jumlahnya ada 29 huruf. Maka yang tiga huruf ini menjadi huruf ilat, alif, waw, dan ya. Sisanya itu huruf sohih begitu bahasanya. Jadi 26 itu sisanya sohih. Nah ini disebut dengan huruf ilat. Nah, fiil kebagi dua. Ada fiil sohih akhir, ada fiil mu'tal akhir. Yang nomor dua tiganya. Fiil sohih akhir itu apa? Fiil yang huruf akhirnya bukan salah satu di antara huruf ilat ini. Contoh, yan suru. Huruf terakhirnya huruf ilat bukan? Bukan. Berarti dia fiil sohih. Yaktubu. Huruf ilat bukan? Bukan. Nasoro ilat bukan? Bukan. Kataba ilat bukan? Bukan. Jadi ini disebut yansuru, yaktubu, nasoro, kataba. Ini disebut fiil sahih akhir. Ya, ini disebut dengan fiil sahih akhir. Ya, kenapa? Karena di huruf akhirnya tidak ada huruf ilat, sehingga dia disebut dengan sahih akhir. Nah, kemudian ada lagi fiil mu'tal akhir. Oh. Fiil mu'tal akhir. Ya, kalau mu'tal akhir itu adalah fiil yang huruf akhirnya terdiri dari huruf ilat. Ya, berarti di antara huruf ini kebalikan. Ada misalkan da'a, ini ada huruf alifnya. Yarmi juga ada huruf ya-nya. Ya, ada da'a, begitu ada huruf wawunya. Nah, sehingga ini tidak dibaca da'au, tapi dibaca da'a. Tidak bisa yarmi, ini huruf ilat. Gitu. Ini benar. Nah, ini kan mau ya dari masanya panjang. Nah, mau juga tahu programnya ada. Tapi programnya Ya, jadi dibacanya tidak da'au, da'a saja. walaupun ada alif. Ya, jadi nanti huruf ilat itu tidak dibaca meskipun ada. Jadi makanya disebut ilat itu arti kalau dalam bahasa di ini itu apa anak-anak santri itu dijelaskannya ilat itu artinya penyakit di huruf yang berpenyakit begitu. Ya, jadi kalau kalau sohi itu disebutnya selamat. Selamat apa? Selamat dari huruf penyakit macam gitu. Jadi alif waw ya itu tapi ini dalam tanda petik ya, bukan penyakit ini. Bukan jadi huruf alif ya negatif begitu. Jadi maksudnya nanti karena ini huruf penyakit, maka ibaratnya berlaku hukum bagi orang yang sakit begitu. Jadi kalau sohih akhir, misalkan ini, misalnya eh, yan suru ketika ada huruf nasab misalkan, hmm, ya, misalnya jadi huruf nasab itu contoh lan misalkan, maka dia jadi lan yan suro.
begitu yang suruh ini. Tapi kalau misalkan ini da'a ketika ada huruf nasab ya, lam da'a tetap tidak berubah gitu. Jadi nanti perbedaannya kenapa kita mesti mengetahui ini mu'tal akhir atau ada huruf ilatnya atau ini tidak ada. Nanti ini berlaku untuk penerapan rumus. Jadi kalau huruf fiil mu'tal akhir ini yang ada huruf ilatnya, nanti perlakuannya berbeda dengan yang normal gitu. Ya. Jadi ini mah tetap aja tidak tidak ini, tidak berpengaruh itu tidak berubah-ubah. Seperti ini lan lam lan yan suro. Kalau ini tetap lan da'a gitu. Min da'a tidak berubah-ubah gitu. Nantinya itu. Ya. Jadi penerapannya ke sana nanti. Nah, ini disebut dengan apa namanya? Mu'tal akhir. Jadi ada fi'il sahih akhir, ada mu'tal akhir. Sahih berarti huruf akhirnya tidak ada huruf ilatnya. Kalau mu'tal berarti di akhirnya ada huruf ilatnya. Nah, kemudian fi'il juga ada seperti seperti isim, ada fi'il mabni ya. Kata kerja yang keadaan skala harokat akhirnya tidak berubah-ubah atau tetap, ya ada fi'il mu'rob. Nah, fi'il mabni itu apa saja? Fi'il mabni itu yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi ini tidak berubah-ubah, nasoro begitu terus aja. Huruf terakhirnya tetap fathah-fathah. Ya, sama fi'il mudore, fi'il amr, unsur tidak berubah. Ya, ada fi'il madi, ada fi'il amr yang tidak berubah. Ya, nah kemudian ada eh fiil mu'rob, fiil yang berubah. Fiil yang berubah itu ya kata kerja yang berubah-ubah keadaan sakit lahirnya itu diantaranya adalah fiil mudore. Jadi kalau fiil madi dan fiil amr tidak berubah. Kalau fiil mudore itu berubah. Contoh, yadribu. Kalau ada lan maka jadi lan yad riba. Kalau ada lam jadi lam yad ribe. Begitu. Fiil mudore berubah-ubah. Tapi kalau yang tadi fiil madi, fiil amr tidak berubah dia. Tetap begitu. Tidak berpengaruh dengan apapun begitu. Tapi kalau fiil mudhari nanti ini berubah. Maka fiil mudhari ini asup fiil yang mu'rob bahasanya. Berubah. Begitu. Ya, itu berubah. Nah, ini istilah-istilah isim dan fiil kemudian huruf. Nah, terakhir ini ada pengenalan. I'rob. Nah, perubahan. Dalam bahasa Arab itu, ya, salah satu pembahasan bab itu adalah bab i'rob. Kan dari awal tadi kita ada isim mu'rob, isim yang berubah, ada fiil yang mu'rob, fiil yang berubah. Kalau yang tetap kan tidak mesti dibahas karena dia sudah tetap begitu. Nah, yang akan dibahas ini adalah yang berubah. Maka di sini ada bab khusus, bab i'rob disebutnya. Babul i'rob, babul i'rob dalam jurumnya itu babul i'rob. Artinya perubahan, bab perubahan. Ya. Nah, i'rob atau perubahan. Nah, dalam i'rob itu ada beberapa istilah yang harus diketahui dan dipahami. Ya. Ada istilah majrur yang kemarin gitu ya. Ada istilah marfu', ada istilah mansub, ada istilah majzum. Nah, itu istilah-istilah. Majrur itu apa? Yaitu kata yang beri'rob atau perubahannya dengan jar. Begitu. Jer ya. Tanda utamanya biasanya kasroh. Jadi kalau di awal itu majrur, ingat kasroh begitu majrur itu. Ya, meskipun tidak setiap majrur kasroh begitu. Tapi secara umum untuk kita awalan untuk mengkonekkan kita apa sih majrur itu ya kasroh gitu. Ya, kasroh. Kemudian ada yang kedua marfu. Marfu itu kata yang beri'rob atau perubahannya dengan rofa. Tanda utamanya biasanya doma.
Nah, maka marfu itu ingat doma. Majrur itu kasroh, marfu itu doma. Nah, ini untuk pengenalan awal begitu. Jadi majrur itu kasroh, marfu itu doma. Walaupun nanti tidak setiap yang marfu domah begitu. Tapi secara umum untuk membedakan dari awal itu ya kita bayangkan aja marfu itu domah, majrur itu kasroh. Begitu. Nah kemudian mansub. Mansub itu apa? Kata yang berirob atau perubahannya dengan nasob. Tanda utamanya adalah fathah. Nah ketika mansub berarti fathah. Jadi majrur kasro, marfu doma, mansub fathah. Satu lagi majzum. Majzum itu adalah kata yang berirob perubahannya dengan jazm. Tanda utamanya biasanya sukun. Jadi majzum itu sukun, ya. Jadi perubahan itu irob itu ada istilah-istilah pertama majrur, marfu, mansub dan majzum. Sekali lagi majrur artinya kasroh, marfu doma, mansub fathah, majzum sukun. Sukun paham kan sukun? Sukun itu yang bukan sukun yang digoreng. Begitu. Nah, ini istilah-istilah nanti ketika kita masuk ke bab i'rob atau bab perubahan. Gitu. Nah, ini ada latihan. Ya, ada latihannya. Yang mana latihannya isinya juga ada di atas semua. Gitu. Apa yang disebut dengan isim, fiil, dan huruf. Isim adalah, fiil adalah, huruf adalah. Apa yang disebut dengan isim ghairi munsharif ada di atas. Apa yang disebut dengan isim atau fiil mu'rob. Ya. Sebutkan isim dari sisi jumlah beserta tandanya. Ya. Apa saja tanda isim ma'rifah. Nah, ini hanya untuk mengingat saja nanti teman-teman. Itu tugas diisi ya di rumah. Di rumah masing-masing. Oke, yang online ya seperti biasa kalau mati gabung lagi ini belum pro ini nih ya. Ada yang tanyakan dulu? Ini kita hanya mengulang ya. Selayang pandang. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Atau ini mau bareng-bareng sekarang? Oke, bareng-bareng aja sekarang. Yang sudah ada di kepala ya. Bareng-bareng. Apa yang disebut dengan isim? Sederhana, isim itu apa? Kata benda. Ya, isim itu adalah kata benda. Ya, kalau dilengkapi, isim itu adalah kata selain dari kata kerja dan huruf atau kata yang tidak bisa disandingkan dengan waktu. Nah, tapi secara umum isim itu kata benda selesai. Fiil itu apa? Kata kerja. Huruf huruf itu kata kata sambung bisa dikatakan kata bantu gitu. Kata bantu bahasa kitanya. Kata bantu gitu. Ya. Oke. Sekarang ini nggak apa-apa ditanya aja nih yang online. Pak Ferdi masih onek. Nomor dua, apa yang disebut dengan isim ghairu munsharif? Oke, yang online yang bisa boleh. Apa yang disebut dengan isim ghairu munsharif singkat? Ya, isim yang tidak menerima tanwin. Nah, sederhana. Isim ghairi munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Oke. Jadi isim ghairi munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Kemudian apa yang disebut dengan isim dan fiil mu'rab? Adalah kata isim apa? Kata kerja fiil.
dan kata benda yang harokat apa namanya harokat huruf terakhirnya berubah-ubah. Gitu. Ya, jadi isim